aku Kaulan. Kalian bisa panggil aku Kaulan. Nah, aku di sini bakal ngajarin teman-teman dan adik-adik mengenai pengetahuan umum. Nah, di pertemuan pertama kali ini gak akan kalah menarik nih pembahasannya. Di pertemuan pertama kali ini, aku bakal ngebahas tentang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis adalah letak yang didasarkan pada posisi sebenarnya di permukaan bumi. Nah, untuk kata kuncinya sendiri adalah letak yang didasarkan pada posisi sebenarnya di permukaan bumi. Posisi ini bisa dilihat dari permukaan bumi secara nyata sesuai dengan penampakan alam yang membatasinya. Itu untuk letak geografis. Selanjutnya, secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun batasan letak geografis Indonesia, yaitu di utara ada Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di selatan ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di timur ada Samudra Pasifik, di barat ada Samudra Hindia, di barat laut ada benua Asia, dan di tenggara ada benua Australia. Letak geografis Indonesia itu memiliki pengaruh dan keuntungan bagi kita loh, seperti Indonesia memiliki dua musim. Karena letak geografisnya, Indonesia itu dilalui hembusan angin muson yang membawa perbedaan musim di Indonesia. Angin ini bergerak bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali. Lalu ada manfaat dan pengaruh keuntungannya lagi yang kedua adalah wilayah yang strategis. Wilayah Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional, baik laut maupun udara. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilalui oleh industri besar. Nah, untuk manfaat dan keuntungannya yang selanjutnya itu adalah pertanian yang maju. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang terkemuka. Sektor pertanian yang ada di Indonesia berkembang sangatlah pesat. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografisnya yang membuat Indonesia berada pada posisi yang strategis. Indonesia mampu menghasilkan beraneka bahan makanan seperti beras, kopi, sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Kita bahas ke pembahasan mengenai benua. Teman-teman tahu gak nih pengertian dari benua itu sendiri? Pengertian dari benua itu adalah kumpulan daratan yang terhubung satu sama lain sehingga menjadi besar dan terpisah oleh bidang air. Benua itu terdiri dari benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan Antartika. Kita ke benua yang pertama, ada benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia, memiliki luas sekitar 43.820.000 km persegi. Luas tersebut itu mencapai sekitar 29% dari total luas benua yang ada di dunia loh. Selanjutnya kita ke benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas daratan sekitar 30.270.000 km persegi atau sekitar 20,4% dari total luas benua di dunia. Wah, luas juga ya. Nah, untuk benua yang selanjutnya ada benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara memiliki luas daratan sekitar 24.490.000 km persegi atau sekitar 16,5% dari total luas benua di dunia. Lalu yang selanjutnya ada benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan memiliki luas daratan sekitar 17.840.000 km persegi atau 12% dari total luas benua yang ada di dunia. Kita ke benua yang selanjutnya nih. Ada benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas daratan sekitar 10.180.000 km persegi atau sekitar 6,8% dari total luas benua yang ada di dunia. Nah, yang selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil dengan luas daratan sekitar 9.800.500 km persegi atau sekitar 5,9% dari total luas benua yang ada di bumi. Yang selanjutnya kita bahas tentang benua Antartika. Benua Antartika diperkirakan memiliki luas daratan sekitar 13.720.000 km persegi atau 9,2% dari total luas benua yang ada di dunia. Karena kita udah bahas benua nih, kita bakal
bahas tentang penemuan-penemuan dunia yang berpengaruh banget sama kehidupan kita sekarang ini. Yang pertama ada huruf Braille. Huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. Sistem ini diciptakan oleh seorang Prancis yang bernama Louis Braille yang buta diakibatkan kebutaan pada waktu masa kecilnya. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama huruf Braille ini. Nah, di sini ada ilustrasi dari penemunya dan contoh dari huruf Braille-nya itu sendiri. Kita lanjut ke penemuan yang selanjutnya. Di penemuan yang selanjutnya nih, pasti teman-teman hobi banget kan kalau misalkan teman-teman hobi banget, teman-teman wajib tahu nih, siapa yang menemukan sepeda ini sendiri. Sepeda adalah kendaraan roda dua yang sejajar, didorong oleh pedal yang terhubung ke roda belakang, dengan rantai dan memiliki setang yang untuk kemudi dan kursi sepeda. Sepeda disempurnakan oleh Baron Karl Dries von Schwerin dari Jerman. Nah, yang penemuan selanjutnya nih, ini tuh udah gak asing banget di kehidupan kita sekarang adik-adik. Pasti tiap hari adik-adiknya teman-teman juga menemukan barang ini karena udah jadi bagian dari bagian kehidupan kita. Termometer adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin maupun panas dari suatu benda. Termometer sendiri itu pertamanya ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593. Oke, karena pembahasan kita udah beres nih teman-teman dan adik-adik, kita bakal bahas dan kerjain kuis. Gimana? Kalian siap ya? Oke, kita siap buat kerjain kuis. Oke, yang pertama, soal yang pertama itu ada, apakah benua terbesar di dunia? Yang pertama, A. Asia, B. Amerika Utara, C. Amerika Selatan, D. Australia. Teman-teman pasti ingat kan materi yang tadi sudah kita bahas. Oke, kalau teman-teman udah siap dengan jawabannya, kita lihat ya. Jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah A. Benua Asia. Karena luas benua Asia mencapai sekitar 29% dari total luas benua yang ada di dunia. Lebih besar dibandingkan benua yang lainnya. Gimana teman-teman, jawaban kalian benar kan nih? Oke, kita ke kuis yang nomor selanjutnya. Siapakah penemu termometer? A. Baron Karl Dries von Schwerin, B. Louis Braille, C. Galileo Galilei, D. Alexander Graham Bell. Gimana teman-teman? Teman-teman masih ingat gak jawaban dari kuis ini? Setelah adik-adik dan teman-teman memperhatikan bahasan dari pembelajaran ini tadi. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah C. Termometer yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593. Oke teman-teman, karena bahasan kita udah beres, kita bakal ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu semangat ya. Dadah.